Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Yang bermuliakan para ulama atau guru-guru agama atau tokoh-tokoh masyarakat, kemudian yang terhormat Ibu Kepala BK Pembina yaitu Ibu Megawati, kemudian yang saya hormati ibu-ibu guru daripada BK Pembina, kemudian pada hadirat orang tua daripada siswa dan siswi BK Pembina yang saya hormati. Kemudian tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala BK Negeri Pembina dan juga guru-guru yang lain yang telah mengundang sehingga ulun ada pada hari ini di sini. Kemudian alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Sajadah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya itu dalam 6 masa. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan yang langit yang besar, dan juga Allah ciptakan bumi, dan Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan hewan, dan juga Allah ciptakan kita. Alhamdulillah. Banyak sekali nikmat Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya nikmat Allah tadi, jika sekiranya seluruh daun yang ada di dunia ini kita kumpulkan untuk menjadikan tasnya, kemudian seluruh ranting yang ada di dunia ini kita kumpulkan untuk menjadi penanya, dan seluruh air yang ada di dunia kita kumpulkan untuk menjadi getahnya, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita gunakan mataharinya Allah untuk menjemur pakaian dan kebutuhan kita yang lainnya. Pernah Allah menarik lagi kita ke rumah-rumah bayar daripada penggunaan matahari? Pernah? Tidak pernah. Kalau hari ini misalnya malaikat datang ke rumah, bagian ikan sebulan sudah bayar menggunakan matahari. Pernah kalau malaikat datang ke rumah? Tidak pernah. Kemudian hari-hari kita gunakan air yang Allah ciptakan. Ada yang air rasanya asin, dan juga air yang rasanya tawar. Ada juga yang manis, yaitu manis. Air kita gunakan untuk mencuci dan kegiatan hidup kita lainnya. Kira-kira pernah nggak Allah minta bayaran kepada kita terhadap air tersebut? Tidak pernah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang datang malaikat ke rumah untuk menagih kita bayar tentang air yang sudah digunakan. Alhamdulillah tidak bayar. Beda dengan PDAM, kita bayar air, padahal air bersumber dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Jika ini berada di sekitar kita, laut yang sangat besar, yang sangat luas, yang hari-hari diambil ikannya, kira-kira ikannya bisa habis atau tidak kira-kira? Tidak. Masya Allah, tabarakallah. Hanya sekali nikmat Allah berikan kepada kita. Hari-hari diambil ikannya, dipancing, dijala dan lain-lain. Jika jual ikannya dapat duit. Apakah Allah pernah menagih kepada kita berapa per kilonya? Tidak pernah. Itulah nikmat Allah kepada kita, saking banyaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian lalu Rasulullah SAW kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang namanya sudah kita sering kita sebut sampai namanya adalah tertulis di situ surga jauh-jauh hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa dengan mulia saat ini kita bisa sholat, kita bisa baca salawat, kita bisa bersedekah, kita bisa melakukan daripada kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan Allah, semua bersumber dari Nabi Muhammad asal-muasalnya. Nabi berjuang Nabi disertai dengan istri Nabi, kemudian sahabat-sahabian Nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti daripada jejak langkah beliau. Maka hadirin yang mulia, Islam sampai ke negara kita, Islam sampai di kota kita, Islam sampai di kampung kita, akhirnya Islam masuk ke dalam hati kita. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun minta maaf, ulun berdiri di depan bukan bermaksud menggurui sampean, tapi berdiri ini tanyaman sedikit daripada berduduk. Pertama nyamannya apa? Melihat kalau ada namakan berdahulu, atau ada yang kulit berdahulu, atau supaya kelihatan yang di mukanya bila gugup pasti gemetaran. Jadi kalau kita maaf berdiri di hadapan sampai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin ketika diberitahukan belum diundang di TK, belum pun bingung diingatkan atau kada. Pertama pertimbangannya, penyampaiannya di TK ini beda dengan di tingkat SMA, SMP ataupun di masyarakat umum, harus menyesuaikan. Ternyata terbukti ya seperti ini kan keadaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ulun kada ceramah kada web, ulun hanya berkisah saja tentang kejadian sesuatu menyeratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabujurnya ulun paling takutan daripada ceramah sabujurnya, karena disebutkan dalam Al-Qur'an, kaburan maqtatillah taqulu ma la taf'alun. Allah itu paling benci, Allah itu paling luar dengan orang yang hanya bisa mengeluh tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Biasanya ceramah itu bisa memadahi orang saja, tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Makanya ulun paling takutan bila disangka ceramah. Jadi ulun sini sifatnya hanya bercerita saja, berkisah saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, diturunkan secara berangsur-angsur, dibagi menjadi 30 juz, terdiri daripada 114 surah. Kemudian di dalam surah Al-Isra, tepatnya di juz ke-15 halaman pertama, lembar pertama, baris paling atas, yaitu ada sebuah surah atau sebuah ayat yang menerangkan, membenarkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana sudah dibacakan oleh anak kita tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum kita bercerita lebih panjang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kita ketahui dulu apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu terjadi pada tahun yang disebut dengan Amul Hazni, atau disebut dengan istilah tahun duka cita. Ketika Nabi lahir disebut dengan tahun apa? Siapa yang ingat? Tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah atau Amul Fil? Karena pada saat itu Abraham bersama tentaranya ingin memasuki kota Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Makanya ketika Nabi lahir kebetulan terjadi semua peristiwa itu, maka disebut dengan tahun gajah. Tapi kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun yang disebut dengan Amul Hazni, atau disebut dengan tahunnya duka cita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini disebut dengan tahun duka cita? Ada dua kejadian yang membuat Nabi bersedih di sana. Yang pertama, hadirin yang mulia, anak-anak bapak yang bapak sayangi, siapa yang ingat nama ayah Nabi siapa? Ada lagunya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdullah Talib kakeknya, Abu Talib pamannya. Nabi punya ayah yang bernama Abdullah. Selama dalam kandungan Nabi berusia 2 tahun, 2 bulan, makalah wafatlah ayahandanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 2 bulan usia Nabi dalam kandungan, ayah beliau wafat. Jadi selama hidup Nabi tidak pernah melihat wajah ayahnya. Kemudian hidup bersama ibunya beberapa tahun. Maka tidak lama setelah itu ibunya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafat ibunya, maka Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak berapa lama Nabi diasuh oleh Abdul Muthalib, maka Nabi bersama pamannya yang bernama Abu Talib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Abu Talib adalah 2 beradik, badan sanak dan istilah kita bahasa Banjarnya, atau bahasa kami dulu semua bersaudara. Jadi Abdullah dan Abu Talib ini bersaudara. Jadi ketika wafat ayahnya, ketika wafat ibunya, ketika wafat daripada kakeknya, Nabi Muhammad SAW hidup bersama pamannya yang bernama Abu Talib. Hari-hari bersama pamannya, kemana pamannya selalu dibawa daripada Nabi Muhammad SAW, disayangi sebagaimana Abu Talib menyayangi daripada anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berani menyakiti Nabi, tidak ada yang berani melukai Nabi selama Abu Talib hidup. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sesuatu yang hidup pasti bisa mati. Maka sampai akhir-akhirnya meninggallah daripada Abu Talib tadi. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak berduka kehilangan paman yang sangat menyayangi? Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah melihat ayahnya, tidak pernah mendengar daripada suara ayahnya, tidak pernah melihat daripada bentuk wajahnya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW melihat Abu Talib, maka Nabi SAW seakan-akan bersama ayahnya. Siapa yang tidak bersedih kehilangan paman yang seperti ini, yang setiap saat selalu melindungi, yang setiap saat selalu menjaga Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menyebabkan pertama kali Nabi bersedih pada tahun itu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu kejadian yang kedua, yaitu meninggalnya istri tercinta Nabi, yaitu Khadijatul Kubra.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijatul Kubra adalah istri yang paling disayangi Nabi, yang namanya sering disebut Nabi, yang namanya sering disebut Nabi, hadirin yang mulia. Saking sayangnya Nabi dengan Khadijatul Kubra. Siapa yang tidak sayang dengan istri yang banyak berjuang? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, suatu ketika sudah menjadi kebiasaan Khadijatul Kubra, ketika Nabi pulang berdakwah, Khadijatul Kubra selalu menunggu di depan pintu, hadirin yang mulia, berdiri di depan pintu menunggu kedatangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang, Khadijatul Kubra langsung menyambut dengan senyuman, diajak masuk ke dalam rumah yang kecil, tidak ada harta benda, TV-nya ada, apalagi mesin cucinya ada, yang hanya ada cangkir dan piring saja. Masya Allah, tabarakallah. Beda dengan rumah kita, fasilitas dalam lengkap, apa aja ada. Tapi mudah-mudahan corona kan rumah kita ada di sana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dibawa masuk oleh Khadijatul Kubra, Nabi SAW datang, duduk di rumah yang kecil. Nabi berbaring di atas paha daripada Khadijah. Masya Allah, romantisnya dua suami istri ini. Saking capeknya Nabi, saking lelahnya Nabi, maka Nabi pun tertidur daripada di pangkuan Khadijatul Kubra. Ketika Nabi tertidur, menetes daripada air mata Khadijatul Kubra tepat di pipi Nabi SAW. Lalu Nabi terbangun, melihat istrinya dalam keadaan menangis. Wahai Khadijah, wahai istriku yang tercinta, kata Nabi, apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku yang dulu engkau kaya raya, sekarang engkau tidak punya apa-apa? Sekarang dulu engkau dimuliakan, sekarang engkau dihinakan. Apakah engkau menyesal, kata Nabi, bersuamikan aku? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menikah dengan Nabi, Khadijatul Kubra berusia 40 tahun, sedangkan Nabi umurnya 25 tahun. Khadijah kawin dengan berondong yang umurnya hanya 25 tahun. Tapi pada saat itu Khadijatul Kubra memiliki kekayaan 80% daripada kota Mekah. Ampun sendiri kesuliannya, bayangkan betapa kayanya. Dan pada saat pernikahannya pun Nabi SAW melamar daripada Khadijatul Kubra dengan apa? Mas kawinnya 20 ekor unta. 20 ekor unta kali 40 dia satu berapa? 40 kali 20, hitung seorang 20 jamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Khadijatul Kubra tadi ketika Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai suamiku yang tercinta, aku menangis bukan karena dulu aku kaya, sekarang aku menjadi orang miskin dan tidak punya apa-apa. Bukan karena dulu aku dimuliakan, sekarang aku dihinakan. Tidak, bukan itu ya Rasulullah yang membuat aku menangis. Tapi yang membuat aku menangis adalah karena tidak ada harta lagi yang akan kupersembahkan untuk agama. Hadirin dari mata Allah Subhanahu wa taala, habis sudah harta Khadijah dijulung untuk Nabi dan digunakan Nabi untuk berdakwah. Maulah berdakwah kalau ada modal, maulah usaha ada berduit, pasti ada modal-modalnya. Mau menjun haja sekedar dapat uang harus pakai umpan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hari ini mulia, pemimpin kita nyaman, sholat nyaman, membaca Quran nyaman. Buah daripada orang siapa yang menikmati Islam saat ini? Buah daripada perjuangan Nabi dan harta-hartanya Khadijatul Kubra yang digunakan untuk berdakwah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak habis itu hadirin yang mulia. Maka Khadijatul Kubra tadi kata Khadijatul Kubra, ya Rasulullah, wahai suamiku, jika sekiranya perjalanan masih panjang untuk berdakwah dan sekiranya aku sudah mati, maka Nabi jadilah kuburku, ambil tulang belulangku, supaya dibuatkan jalan, supaya sambian mudah daripada mendatangi umat. Tidak hanya itu, dengan harta berdaunya hadiah untuk agama kita, tapi sampai jasadnya saja yang menjadi tulang belulang, beliau siap untuk dikorbankan untuk agama yang kita nikmati saat ini. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita hari yang mulia? Laki datang, apalagi berpisah, mah ulun hari ini kadang ulun melaut, kita guring sana hal ini. Sangat sebab yang mulia. Khadijah sudah mencontohkan untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Makanya Nabi dalam hadis Nabi menyebutkan baiti jannati Nabi. Di dalam rumah ada surga sudah. Kenapa jadi seperti itu? Karena romantisnya di dalam rumah yang mulia. Laki datang disambut dengan senyuman, tak boleh ada tak boleh bagawi, tetap dilayani sebagaimananya kita sebagai seorang istri. Masya Allah. Tapi belum yakin ibu-ibu yang ada di sini selalu menyambut suaminya dengan senyuman, meskipun sebetulnya sakit di hati. Insya Allah kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, dari dua kejadian ini, siapa yang tidak sedih kira-kira? Siapa yang tidak berduka kira-kira? Yang pertama, paman yang menyayangi, paman yang selalu menjaga, paman yang selalu melindungi, paman yang sebagai pengganti ayah ketika di dunia meninggal. Siapa yang tidak sedih? Pasti sedih. Kemudian ditinggalkan oleh istri yang tercinta. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun pun bisa membayangkan seandainya kita tuh sayang dengan istri atau kita sayang dengan suami, ketika istri kita sudah tiada lagi atau ketika suami kita sudah tiada lagi, maka ayo ujar lagu rumah. Kalau sudah tiada berasa, itu lagu rumah. Tapi kalau Nabi ini di waktu hidup sudah merasa bahagia Nabi bersama Khadijatul Kubra. Makanya udah Nabi baik di dalam rumah saja sudah ada surga. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan kita jalankan suami istri dengan baik, maka surga sudah tercipta sudah di dalam rumah kita. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kejadian ini yang menyebutkan disebutnya dengan tahun daripada tahun kesedihan. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu asal muasalnya dari dua cerita ini. Kemudian setelah itu Nabi mencari hiburan. Hiburan Nabi itu apa ya? Hiburan Nabi itu berdakwah, itulah hiburan Nabi. Berdakwah adalah hiburan Nabi SAW. Jadi Nabi setelah dua kejadian ini, Nabi datang ke kota Taif. Rencana Nabi berdakwah di sana agar orang-orang Taif yaitu mau menyembah kepada Allah. Tetapi sesampainya Nabi di kota Taif, apa yang terjadi yang mulia? Nabi tidak disambut dengan kalam batu alaina. Nabi tidak disambut dengan marhaba. Nabi tidak disambut dengan tabukan taruhan tanah. Tapi Nabi disambut dengan lemparan batu hari yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Pemuka-pemuka agama di kota Taif mengumpulkan masyarakatnya dari anak kecil sampai orang dewasa. Dikumpulkan batu, dilemparkan sebanyak-banyaknya ke Nabi sampai batu-batu tersebut mendarat di pelipis Nabi, berdarah dari Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi pun mundur karena dilempar saking banyaknya batu yang dilemparkan oleh penduduk Taif. Bersembunyi Nabi di balik bukit. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah para malaikat penjaga gunung
Ya Rasulullah, tunjuk ya Rasulullah. Gunung mana yang paling gede di sini, tunjuk. Kayaknya kami tak berlabuh untuk ayat ini. Yang masa itu ada daya hidupnya lagi. Bayangkan, namun kita hati sudah galau, sakiti ulang, peluang untuk membalas ada tambah lagi. Bisa kayak itu ya kita. Bisa begitu. Tapi jawaban Nabi apa? Ya, jangan. Masya Allah, tabarakallah. Namun kita hati pusat, berduit kadada, ini imam meninggal, datang ke tempat ini kita ditolak orang, bukan main. Ada peluang untuk membalas, bisa kita habisi saat itu juga. Itu di kita. Mudah-mudahan kita termasuk mengikuti daripada kita kata Nabi, kita tidak membalas. Tapi apa jawaban Nabi? Malaikat. Maka Nabi berdoa, jika sekiranya saat itu penduduk kota Taif tidak mau menerima dakwah Nabi, penduduk kota Taif tidak mau menyembah kepada Allah, maka Nabi doakan, mudah-mudahan keturunannya nanti mau daripada menyembah kepada Allah dan tidak menyembah selain kepada Allah. Maka hadirin yang mulia, apa yang dikatakan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, apa yang terdapat dalam hadis Nabi pasti dari kenyataan hadirin yang mulia. Maka saat ini hadirin yang mulia, kota Taif berpenduduk 100% Islam, 100% Muslim. Sedangkan negara Arab yang lainnya, misalnya kayak Mesir atau negara-negara Arab yang lainnya, masih ada penduduk Muslim di sana. Tapi kota Taif ini tidak. Karena apa? Buah daripada doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari tadi, dari paman meninggal, dari bini meninggal, kemudian dari ditolaknya Nabi dakwah di Taif tadi. Nah, dari sinilah pada malam 27 Rajab seperti biasa kejadiannya terjadi di Mekah atau ketika Nabi baru hijrah pindah ke Madinah. Seperti biasa Nabi malam-malam. Nah, pada saat itu datang 3 orang malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Israfil, kemudian malaikat Mikail. Datang 3 malaikat mendatangi Nabi. Setelah didatangi, diberitahukan tujuannya, maka apa yang mulia, dada Nabi pun dibelah dari bawah leher sampai ke bawah perut. Pakai apa membelahnya? Wallahu a'lam bishawab. Itu malaikat saja yang tahu saat itu proses seperti apa. Bukan seperti operasi sesar atau operasi seperti tim medis, bukan. Karena Allah yang menyuruh. Dikeluarkan hati Nabi, dibersihi hati Nabi beberapa kali dengan air jam-jam. Ya. Dikeluarkannya hati Nabi, dibersihkan hati Nabi, bukan berarti hati Nabi kotor, tidak. Hati Nabi bersih sudah dari awal. Tapi tarik kesimpulan di sini, hadirin yang mulia. Artinya apa? Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita terlebih dahulu harus bersih. Kalau Nabi sudah bersih dahulu, tapi masih dicuci lagi. Jaka ibarat parangku supaya lebih tajam, jaka ibarat permataku supaya lebih mengkilap cahayanya. Setelah dibelah dada Nabi, dibersihkan hatinya beberapa kali dengan air jam-jam, maka pada malam itu berangkatlah Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di mana? Masjidil Aqsa siapa yang tahu? Di Palestina. Berapa jaraknya antara Mekah dengan Palestina? Siapa yang tahu? Anak-anak bapak di depan, siapa yang tahu? Jarak antara Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa berapa jaraknya? Jaraknya 1461,3 km. Jauh. Kabarnya dari sini berapa kilometer kira-kira? 350 sekian lah. Berapa jam dia tempuh ke Banjar? Pas sudah sampai. Nah, jadi pada malam itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa.
Nah, jaraknya 1461,3 km. Nabi menggunakan apa di sana kendaraannya? Lain terapal atau bis mini atau Avanza lain. Jadi Nabi di sana menaiki daripada kendaraan yang langsung diambil dari surga. Siapa namanya? Buraq. Suara Buraq, mereka suara Buraq. Ada suara, alhamdulillah sama ibu ada suara juga ya. Tapi udah ada isi Buraq di rumah. Buraq itu bisa digincu orangnya di rumah. Gincunya bisa sana atau implora biasanya. Masya Allah. Jadi Nabi tadi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di sana Nabi menaiki Buraq. Buraq tadi lebih cepat daripada kita kecepatannya. Masya Allah, tabarakallah. Pelajunya itu Buraq itu diambil dari surga. Asalnya Buraq itu di surga kurus awaknya, bukan karena ada makanan di surga. Kenapa jadi Buraq tadi kurus? Buraq adalah seekor binatang yang berwarna putih berbentuk panjang. Nah, jadi di surga Buraq tadi kurus awaknya. Kenapa jadi kurus? Karena rindunya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jauh-jauh hari Buraq sudah ada, tapi jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW sudah tertulis di surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana Buraq? Siapa aja Buraq yang namanya bersanding dengan nama Allah di surga ini? Bagaimana Buraq lagi? Kadang-kadang makan, kadang-kadang apa-apa Buraq sampai terus hari awaknya. Tapi Allah perintahkan malaikat Jibril bawa Buraq untuk mendatangi Muhammad agar nanti menghadap kepada aku. Maka Buraq langsung singgah, langsung berdiri tegak di dalamnya. Bersama Buraqnya mendengar hadap ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semangat benar Buraqnya karena sudah jauh-jauh hari rindu karena Muhammad, rindu karena Rasulullah. Ada suara melihat ngarangnya sudah ada jauh-jauh hari di surga. Dibawa Buraq tadi. Maka dengan Buraq tadilah Nabi Muhammad beserta malaikat berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, di sana Nabi sudah disambut oleh ruh daripada nabi-nabi terdahulu. Anak-anakku yang di depan, siapa yang ingat berapa jumlah nabi yang wajib diketahui? Ada 25. Jadi roh-roh nabi itu bukan hanya 25 saja, tapi banyak lagi nabi-nabi yang tidak wajib kita ketahui yang Allah ciptakan terdahulu. Nah, jadi di Masjidil Aqsa tadi sudah menunggu daripada